gagal total karena ya bener-bener bobrok panitianya. Kenapa Evit harus ada? Karena kami memikirkan bagaimana generasi berikut ini bisa membangun negeri dengan keahlian di bidang event management. Dengan mencantumkan kata Indonesia di event itu, dan event itu gagal. Event itu adalah Indothrift 2022. Ya udah, kita interogasi tuh bareng-bareng. Kita tanya mekanismenya gimana. Ya jawabannya gitu, ngangong-ngangong. Mereka merancang ini bisa jadi memang untuk niat yang buruk. Kewajiban lu sih kegedean. Lu di sini kan berbayar buat ini lo, kerjain proyek itu. Ya. Nah, karena kita kepaksa aja, percuma di sini coba apa? Aduh, gue tanya, di atas lo ada lagi nggak yang lebih tinggi dari lo bertanggung jawab? Katanya emang ya tetap diuber gitu, tetap diuber dari bagian. Acara Indothrift gagal total karena ya bener-bener bobrok panitianya. Kalau kedua itu lu sama Vicky. Iya. Terus Andri. Enggak juga. Kalau ini kan jauh lah, ibaratnya di bawahnya. Iya, maksud gue itu intinya. Artis yang cukup terkenal ternyata ujung-ujungnya penipuan. Fest, haha, hari ini bakalan jadi Thrift Fest terbesar di Indonesia. Tapi gone wrong, oke? Gone fucking wrong. Selamat siang teman-teman, sahabat event dimanapun teman-teman berada. Dan beberapa hari ini gue sangat prihatin ya. Event Indonesia sebagai media yang sering memberikan inspirasi, informasi, berdampak kepada edukasi. Kenapa kami bikin itu? Kenapa Evit harus ada? Karena kami memikirkan bagaimana generasi berikut ini bisa membangun negeri dengan keahlian di bidang event management. Sehingga mereka tahu Indonesia itu yang cocok mau dibikin apa event-event yang banyak ini di daerah yang indah-indah ini. Keinginan besar kita, mimpi kami adalah ingin memunculkan generasi yang memiliki profesionalisme dalam membangun, menciptakan event berbasis local wisdom. Kita ingin membangun kekayaan intelektual dalam bentuk penciptaan event di semua daerah. Sekarang teman-teman lihat kejadian ini, bahwa ada event yang niatnya adalah event besar dengan mencantumkan kata Indonesia di event itu, dan event itu gagal. Event itu adalah Indothrift 2022. Reza itu ada di satu hotel yang sama dengan Fikri, cuman mereka beda kamar. Sama teman-teman seller dibawa akhirnya ke G Expo. Nih dia bertiga nih, si sama si. Ya udah, kita interogasi tuh bareng-bareng. Kita tanya mekanismenya gimana. Ya jawabannya gitu, ngangong-ngangong. Ada salah satu postingannya dari Indothrift yang memiliki 2.540 komentar dan isinya semuanya hujatan. Kepada siapa? Kepada penyelenggara yang mereka sebut sebagai event organizer. Sedikit yang menyebut kata promotor. Pertanyaan dari Evit kepada teman-teman dan sahabat event cuma satu. Siapa yang harus mengedukasi mereka? Kalau teman-teman event organizer, teman-teman pelaku event, pebisnis event, pekerja event hanya memikirkan bagaimana kita mendapatkan untung di dalam berbisnis event, terus siapa yang akan memikirkan edukasi kepada generasi-generasi baru ini? Sehingga event-event yang harusnya bagus menjadi gagal. Orang-orang yang tidak memiliki pemahaman terhadap event hanya taunya ingin cari duit. Dan luar biasanya adalah mereka meniatkan dirinya bisa jadi kemungkinan untuk menipu banyak orang. Event ini event berbayar, di mana peserta semua bayar. Event ini event yang memiliki artis-artis yang dipanggungkan. Bahkan di hari pertama ada Kangen Band, ada kalau nggak salah ada Tip X, ada macam-macam.
dan semua berantakan, rundownnya berantakan, kepanitiaannya berantakan, penanggung jawab tidak ada di lapangan. Sehingga hari kedua kejadiannya, semua tenda kerucut yang disiapkan ditinggalkan oleh seluruh peserta dan event ini nggak jadi, gagal. Gagal bukan karena perizinan, gagal bukan karena bencana alam, gagal bukan karena event ini gagal karena ditinggalkan oleh seluruh peserta, sehingga tidak ada itu thrifting di acara Indo Thrift. Event gatot, event gagal total. Gue sebagai avid Event Indonesia Channel sangat prihatin dengan kejadian ini. Ingat ya, sebelum COVID pernah ada kejadian, ada sekelompok anak muda yang bikin event di Senayan, di parkir timur Senayan yang bergengsi itu. Event itu didatangi oleh ribuan orang menonton karena konsepnya lumayan bagus, line up artisnya bagus, tapi eventnya pun gagal. Dan akhirnya event itu diamuk massa, sebagian alat-alatnya dicuri dan dibakar. Sampai mereka harus membuat lagi satu konser minta maaf. Alhamdulillah direspon baik dan pulih namanya. Tapi ini kita sedang giat-giatnya membangun event setelah mati 2 tahun industri event. Tiba-tiba ada event segede gini yang niatnya bagus dan konsepnya baik, logonya bagus, sosmednya oke, tapi hancur total gara-gara acara Indo Thrift Fest gagal total karena ya bener-bener bobrok panitianya. Mereka merancang ini bisa jadi memang untuk niat yang buruk. Sebagian orang bisa jadi niatnya buruk dan sebagian tidak, karena sebagian panitia kru merasa tidak mengerti masalah bisnis di balik eventnya. Are you sure lo cuma mau mikirin bisnis doang? Buat teman-teman event, teman-teman yang sudah pulih dalam pekerjaan dan berbisnisnya, buat teman-teman para senior, buat teman-teman para pemerhati event, buat teman-teman sahabat yang juga menyoroti soal pariwisata. Event dan pariwisata saling berdekatan dan saling memberikan dampak baik, namun juga bisa memberikan dampak buruk. Ini salah satu contoh aja nih, keprihatinan gue atas nama Event Indonesia Channel yang menyoroti banyak hal tentang event, yang memiliki niat dan keinginan untuk menjadi salah satu yang bisa mengedukasi, memberikan informasi dan inspirasi kepada dunia event, terutama untuk generasi muda. Gue gak terlalu berkeinginan ya bahwa channel ini ditonton oleh para profesional, orang-orang yang sudah oke semualah di dalam event, berbisnis segala macam. Gue gak terlalu pengen dilihat oleh mereka, terus terang. Yang gue pengen channel ini ditonton oleh para generasi muda, karena kegundahan gue gitu ya, keresahan gue yang sejak dulu gue pun tidak sekolah dan akhirnya bisa menjadi seorang profesional, bisa bekerja sama dengan perusahaan industri-industri besar, bahkan the big five, dari otodidak gue, pengalaman gue dari para senior yang sangat gue hargai. Sekarang kita yang menjadi senior, kita akhirnya bisa membangun bisnis itu menjadi entrepreneur, bisa memperkerjakan ratusan mungkin ribuan orang di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, bisa keliling Indonesia mengumpulkan pundi-pundi uang dari bisnis. Setelah itu apa? Setelah itu lo akan menjadi tua juga, lo akan kelelahan, selesai. Kita nggak pernah membukukan apa-apa untuk para generasi muda, kita tidak pernah meninggalkan legacy apa-apa.
untuk mereka. Akhirnya kisah klasik itu muncul lagi. Muncul lagi anak-anak event yang tidak teredukasi. Muncul lagi event-event yang gagal karena ya taunya cuma bisnis gitu loh. Generasi baru yang menipu akan bertemu dengan generasi baru yang bisa ditipu. Kapan kita bisa percaya 100% bahwa industri event itu harus dibangun? Karena Indonesia ini negeri berjuta atraksi yang harus dibangun oleh orang-orang event yang profesional. Kalau kejadian-kejadian seperti Indotrip yang gagal ini muncul lagi, miris banget gue. Miris banget gue gitu. Setelah kejadian sebelum COVID itu ada pernah kejadian di Senayan, event yang gagal juga, dan mereka bertemu dengan salah satunya gue dan mengaku bahwa kurang berpengalaman, dan akhirnya mereka bikin konser lagi untuk meminta maaf kepada audiensnya. Itu salah satu kiat kreatif yang mereka mengakui kesalahan. Ini mencoreng dunia event di Indonesia, mencoreng image event organizer yang katanya adalah pekerja profesional. Ini mencoreng kredibilitas, mencoreng integritas orang-orang kreatif. Karena gue adalah orang yang selalu menyatakan bahwa waktu kita menjadi event organizer itu secara spesial, kita itu juga menjadi orang kreatif. Gue nggak tahu kalau teman-teman ada yang berpikir bahwa berbeda, ya, memikirkannya bahwa gue adalah orang event organizer, gue bisnis. Itu yang berbeda sama gue, bahwa event organizer adalah kreatif yang menjadi bisnis.